Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah, Fakultas Dakwah, hadis-hadis dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali bertemu kita melalui media online ini untuk mata kuliah hadis-hadis dakwah ini, karena kita tidak bisa melakukan proses kuliah dengan tatap muka langsung karena pandemi corona. Dan kita sudah menjelaskan yang lalu sampai kepada hadis yang nomor 6 ya, sebagaimana yang sudah kita kirim melalui media online kepada para mahasiswa. Sekarang kita masuk kepada hadis yang nomor 7. Hadis nomor 7 ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ini dalam istilah hadis disebut dengan awal sanad. Kemudian kalau kita lihat di sini ujung sanadnya adalah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Ini ujung sanadnya. Maka saya baca dulu. Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Zakaria qala sami'tu Amiran yaqulu sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul qa'imi 'ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinatin fa asaba ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa guru saya Abu Nu'aim menyampaikan hadis ini kepada saya dari gurunya Zakaria, dan Zakaria ini mengatakan bahwa saya telah mendengar hadis ini dari Amir, dan Amir mengatakan telah mendengar hadis ini dari sahabat Nabi An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Kemudian An-Nu'man ibni Bashir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul qa'imi ala hududillah, perumpamaan orang yang menjaga diri dari batasan-batasan Allah. Hudud itu adalah jamak daripada had, batas. Menjaga diri dari batas-batas Allah. Maknanya apa? Orang-orang yang menjaga diri daripada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Artinya ya, Allah buat batasan, ini tidak boleh, maka dia tidak buat. Allah buat batasan, ini harus seperti ini, maka dia buat. Jadi orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah, ya terutama tentu adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari melakukan kemungkaran. Lagi-lagi kemungkaran dalam pembahasan kita yang sudah adalah kewajiban ditinggalkan, itu namanya mungkar, yang dilarang dibuat namanya mungkar. Orang-orang yang menjaga diri daripada batas-batas Allah, artinya tidak melanggar batas-batas Allah, wal waqi'i fiha, dan orang satu lagi yang melanggar batas-batas Allah. Waqi' fiha artinya terlibat di dalam batas-batas Allah. Artinya apa? Tidak menjaga batas-batas Allah. Artinya yang melakukan kemungkaran. Jadi di sini Rasulullah memberikan sebuah perumpamaan yang begitu luar biasa. Dua orang diberi perumpamaan. Satu orang yang menjaga diri dari mungkar. Satu orang lagi adalah orang yang buat kemungkaran. Kamasali qaumin istahamu ala safina. Seperti ya sekelompok orang istahamu ala safina,
Itu artinya istahamu sebetulnya artinya ada sahamnya dalam kapal laut. Artinya yang dimaksud di sini adalah istahamu ala safinah, mereka menjadi penumpang dalam sebuah kapal laut. Ini kapal yang besar yang ada beberapa deknya, dek bawah, kemudian di atasnya sampai mungkin yang besar-besar 7 tingkat bahkan lebih mungkin. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Sebahagian mereka penumpang kapal ini ada yang dapat di bahagian a'laha, dek atas. Kemudian sebahagiannya di dek bawah. Fakana alladhina fi asfaliha, maka ketika orang-orang yang dapat tempat dalam kapal laut itu di dek bawah, idza istaqau minal ma'i, kalau mau mereka mengambil air daripada laut, ya, marru ala man fawqahum, mereka naik ke atas untuk memberitahu kepada orang-orang yang di dek atas. Faqalu, mereka berkata, law anna kharaqna fi nasibina kharqan, bagaimana kalau kami, ya, membocorkan kapal kami, membocorkan kapal di bahagian kami yang bawah saja. Walam nu'zi man fawqana, tidak menyakiti orang-orang yang di atas, artinya tidak membocorkan, ya, yang bagian atas daripada kapal. Yang kami bocorkan hanya bagian bawah saja, karena kami mau air. Apa kemudian Rasulullah mengatakan dalam perumpamaan ini? Rasulullah SAW mengatakan kemudian, fa iyatrukuhum wa ma aradu, jika mereka yang di dek atas ini membiarkan, yatruku artinya membiarkan mereka, wa ma aradu, dan apa yang mau mereka lakukan tadi membocorkan kapal di bahagian dek bawah, halaku jami'an, maka semua penumpang yang dek bawah akan tenggelam, binasa. Yang dia di dek atas juga ketika tenggelam, kapal ini juga akan ikut tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi sebaliknya jika mereka yang di dek atas ini mencegah orang-orang yang di dek bawah jangan sampai membocorkan kapal, najau wa najau jami'an, maka semuanya akan selamat. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah dan siapa saja mengakses video ini perumpamaan yang luar biasa Rasulullah gambarkan kepada kita. Dan ini penting sekali untuk kita camkan dan kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai komunitas masyarakat muslim. Kata Rasulullah, perumpamaan ada orang soleh dalam masyarakat muslim. Dia nggak ada buat maksiat, dia selalu buat baik. Tapi di situ ada satu orang lagi selalu buat maksiat. Bagaimana perumpamaan dua orang ini? Seperti penumpang sebuah kapal laut, ini kapal besar yang ada tingkat-tingkatannya. Bagaimana penumpang dalam kapal ini? Ada yang dapat tempat di dek atas. Ini kalau kapal-kapal biasanya ini yang bayar mahal di dek atas, yang kamar-kamar. Yang di dek bawah ini biasanya yang murah. Nah, maka ketika orang yang ada di dek bagian bawah ingin mereka membocorkan kapal di bahagian bawah, mereka lapor kepada orang-orang yang tinggal di dek atas bahwa kami mau bocorkan kapal di bagian kami saja yang bawah, nggak ada bocorin bagian kalian di atas. Nah, kalau orang-orang yang di atas tahu mau dibocorin kapal bagian bawah, kemudian membiarkan, tidak mengusahakan untuk mencegah jangan sampai dibocorkan kapal ini, maka apa konsekuensi yang akan terjadi? Air laut akan masuk ke dalam kapal. Maka kapal kemudian akan karam, tenggelam. Siapa yang binasa? Yang membocorkan binasa, yang enggak membocorkan yang tinggal di dek atas juga binasa. Karena apa? Kapal tenggelam keseluruhannya, udah masuk air. Tapi sebaliknya jika orang yang tadi di dek atas tahu ini mau dibocorkan, kalau dalam hadis diberitahu, ya,
tapi kemudian orang-orang ini berusaha untuk mencegah orang yang jangan bocorkan kapal di bagian mereka, maka semuanya akan selamat. Ini hadis ini masih terkait dengan hadis yang 6 sebelumnya, ya, sama di bawah tema yang sama, tentang konsekuensi ya yang akan terjadi bila ya kemungkaran dibiarkan di satu tempat sekalipun di situ ada orang-orang yang soleh. Maka dalam Islam tidak bisa orang itu hanya soleh dirinya tapi tidak peduli dengan lingkungannya. Maka kalau orang soleh hanya soleh dirinya tapi lingkungannya yang rusak dia biarkan, maka Allah nanti akan antarkan musibah dalam bentuk bencana-bencana. Semua akan kena dengan musibah itu, tidak mesti hanya orang yang buat jahat saja. Kita tahu sebagai masyarakat Aceh bagaimana ketika tsunami dulu datang, maka di antara yang juga kena dengan tsunami adalah para imam masjid, orang yang hafal Quran, orang-orang yang saleh, selain orang-orang yang jahat. Maka bagaimana sekarang agar supaya Allah tidak hantarkan malapetaka dan musibah kepada kita? Kita tidak cukup hanya kita yang soleh, tapi kita harus peduli dengan lingkungan kita yang tidak soleh. Yaitu dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini perumpamaan cukup tegas Rasulullah sampaikan, ya, bahwa tidak cukup seseorang itu hanya soleh dirinya, tapi tidak perhatian kepada lingkungannya, artinya tidak mendakwahkan lingkungannya untuk juga menjadi lingkungan yang soleh. Maka ini konsekuensi besar yang akan diterima oleh orang-orang yang saleh dirinya saja tapi tidak melakukan usaha amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.